rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat kembali berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan sholat isya berjamaah dengan insyaallah yang kita lanjutkan dengan sholat berjamaah. Kemudian sholawat beri salam tanpa pula diperbanyak kehadiran ini kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan berbanyak sholawat kepada beliau kita berharap syafaatnya dan rahmatnya Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah sholat yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa sebelum kita melaksanakan sholat berjamaah kita akan mendengarkan tausiah yang insyaallah pada malam hari ini yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Abdul Mujahid. Kemudian di sini kami dari panitia menerima zakat infak dan sedekah UKM Mushola Hikmah ini juga memberitahukan kepada bapak-bapak dan ibu sekalian bahwasanya pada malam hari ini adalah malam terakhir kita menerima zakat infak dan sedekah dari bapak-bapak dan ibu sekalian. Karena nanti pada pukul 11.23 waktu Indonesia Barat akan kita bagikan pada yang berhak menerimanya. Jadi pada sholat tarawih nanti sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat kita masih menerima zakat infak dan sedekah dari bapak-bapak dan ibu sekalian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Rekan masjid Al-Hikmah yang saya hormati, para orang tua saya, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah salat isya dan salat sunat tarawih juga yang saya hormati. Malam hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada bapak dan ibundaku semuanya. Yang pertama berkaitan dengan fenomena alam yang diteliti oleh para ahli Badan Meteorologi dan Geofisika BMKG, bahwa besok tanggal 20 April 2023 akan terjadi gerhana yang disebut dengan gerhana matahari hibrida. Jadi gerhana matahari hibrida ini dia ada tiga, di situ dia satu gerhana matahari total, dua separuh, tiga gerhana matahari cincin. Jadi hampir seluruh provinsi di seluruh Indonesia ini terdampak dengan gerhana itu, hanya di daerah Aceh, di Sabang yang tidak kena pada daerah. Berkaitan dengan fenomena alam ini, Bapak dan Ibu, kita tidak bisa berbicara ilmiah. Jadi ilmiahnya itu berkaitan dengan pemikiran kita bahwa sesungguhnya ini menunjukkan tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di samping itu Bapak dan Ibu mendaku sebagai suatu ibrah, pelajaran dan juga peringatan kepada kita bahwa bila sering terjadi gerhana baik bulan maupun matahari, bila sering terjadi gempa bumi, Bapak Ibu, baik vulkanik maupun tektonik, bila sering terjadi bencana, maka sesungguhnya itu merupakan salah satu tanda daripada tanda-tanda dekatnya hari kiamat itu sudah dekat. Nah, itulah dia Bapak dari Bundaku yang menjadi perhatian kita. Dan kemudian bila itu terjadi, Bapak dan Bundaku semuanya, coba mari kita bertanya kepada Al-Quran. Jadi bukan kata Yahudi, kalau Yahudi Pak Haji dengan tanyakan pada rumput yang bergoyang, sedangkan rumput yang bergoyang pun tentunya bertanya kepada manusia, kenapa bumi kok seperti ini, wahai manusia? Apa sebabnya? Kalau kita tanyakan pada rumput yang bergoyang. Kalau kita tanyakan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barangkali hanya dosa yang diperbuat
banyak maksiat yang dibuat oleh manusia, banyaknya hujatan dan fitnahan, ya kan, yang dilakukan orang terhadap orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, para alim ulama yang menegakkan keadilan dan kebenaran. Bisa jadi kalau dari itu semuanya akibat daripada perbuatan itulah, makanya Allah mengingatkan kepada kita semuanya agar kita melakukan pertaubat di hadapan Allah. Maka Bapak dan Ibu disunnahkan kepada kita kalau terjadi gerhana dianjurkan untuk melaksanakan salat sunat khusus secara berjamaah. Jadi salat gerhana. Jadi saya tanya sama Bapak, saya tanya tadi sini belum ada. Kalau saya anjurkan bisa ada di sini. Boleh ya Pak? Nanti saya siap bantu. Saya siap bantu. Besok kita buatnya di sini. Jadi ada salah sunat dua rakaatnya, ada khutbahnya. Kita punya apa rumah ibadah. Saya kalau ada datang kita manfaatkan, kita harus mesti naik memurus rumah ibadah kita, baik masyarakat kita yang ada di tempat ini untuk beramai-ramai berkunjung ke rumah ibadah kita ini guna melaksanakan salat khusyuk. Itu yang manfaatnya sangat besar sekali. Karena Bapak tadi undang, kita tidak tahu nih setelah gerhana ini apa yang terjadi. Ini kan kita tidak tahu. Apakah musim kemarau atau mungkin panasnya seperti yang kemarin. Kemarin itu kalau siap panasnya sudah hampir mencapai 35 derajat. 36. 36 derajat Celcius kita sudah berputar semangat. Makanya kalau kita di sini sebabnya pakai AC, ya kan? Dengan kondisi panas yang semacam itu, tambah lagi puasa ya, Bapak tadi mengganggu semuanya. Waduh, kalau dia kan Bapak parah, sudah sana enaknya Pak di sini, bawa pokok bambu, lapang dia kan, dia langsung bisa tenang dari pokok bambu itu. Kalau kita ini tenang, waduh, tekan orang lagi waduh. Jadi dengan kondisi yang semacam itu kita tidak tahu ke depan seperti apa yang akan terjadi. Dan kemudian kita juga tidak tahu apakah nanti akan terjadi wabah yang lebih parah dari COVID. Wallahu a'lam, semuanya rahasia daripada rahasia. Maka oleh karena itu Rasulullah anjurkan kita untuk beribadah di dalamnya. Apa yang kita lakukan? Yang pertama pasti, yang kedua kita mengerti istighfar, kemudian yang ketiga banyak interaksi. Maka kalau nanti dilaksanakan salat di sini, bawa tabung infak dari rumah. Di sini buat kredit tabung infak, ya kan? Buat tabung infak. Nanti ini tabung infaknya ini kalau bisa tambahkan ke zakatul fitrah atau gunakan untuk makmuran masjid. Salah kita ini. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya tasbih kita, istighfar kita, sedekah kita ini akan mampu untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan pasca gerhana. Itulah dia Bapak dan Ibu. Karena memang terang saya katakan sama Bapak dan Ibu semuanya bahwa sesungguhnya yang mampu untuk menolak takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan takdir yang sebelumnya, yang pertama zikir dan doa kita kepada Allah. Itu yang pertama, zikir dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi SAW itu menyatakan bahwa doa itu senjatanya orang yang beriman. Itu Pak. Zikir, ada ahli medis di sini Pak. Ada ahli medis, dokter apa? Nggak ada ya. Bapak dan Ibu itu perawat ya. Itu sudah diteliti bahwa zikir yang kita lakukan baik secara jamaah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, secara banyak dan rutin, secara penting diam kita tekuk lidah ke atas. Ternyata setelah diteliti Bapak dan Ibu akan dapat menaikkan imun kita dan kemudian mampu mengobati penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Luar biasa, dan itu sudah saya rasakan. Saya penyakit kemudian ada jantung, kemudian ada tumor di di limpa, ternyata di usus. Bapak dan Ibu
fakta ya, langsung saya lihat sendiri, foto-fotonya saya lihat, USB-nya saya lihat sendiri, tulis dulu lihat sama bapak, dan lihat aja lah, lihat aja lah tulis. Jadi saya berpikir tidak ada yang lain nih, obat kesana kemari sudah, tidak ada yang lain, zikir kolbi, kemudian sedekah, zikir sedekah, doa kita kepada Allah. Andai kata aku meninggal dunia, wafatku dalam keadaan zikir dan bersedekah. Andai kata aku disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan aku berharap istiqomah dengan ibadah ini sampai akhir hayat. Begitu Bapak Ibu Saudara semua. Ini hal pertama yang perlu saya sampaikan kepada kita semuanya, supaya kita masyarakat di sini berdiri. Nah, insyaallah pada besok Jumatnya kita hari Sabtu merayakan hari raya Idul Fitri. Jadi Bapak Ibu yang pertama, yang kedua, ada diprediksikan kemungkinan besar ru'yatul hilal. Kita kan panduannya namanya, panduannya kan di sini lihat anak bulan ini. Andai kata terlihat bukan, tapi andai kata tak terlihat, maka masih berpuasa lagi. Genap ini 29 menjadi 30 hari. Itu kalau pendapat dari kalangan para ulama kita. Nah, kan itu dia dari pendapat kalangan ulama. Tapi kalau dari menggunakan hisab Bapak dari Kundaku, andai kata tak terlihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sya'bannya itu digenapkan 30, Ramadannya 29. Nah, itu dia, Ramadannya 29. Jadi Bapak dari Kundaku, ini kan kondisinya antara matahari kemudian bumi dan bulan ini kan sejajar kondisinya. Jadi ada kemungkinan tak terlihat, ada kemungkinan tak terlihat. Jadi bisa jadi kita merayakan hari raya Idul Fitri di hari Sabtu. Wallahu a'lam. Kita tengok besok pengumumannya seperti apa. Andai kata besok diumumkan Bapak dan Ibu semuanya hari raya itu Sabtu, di mana pun puasanya di hari Jumat. Puasa apa enggak? Nah, Bapak puasa apa enggak Bu? Puasa, tetap kita laksanakan puasa. Karena kita mengikuti kebanyakan para ulama. Karena Menteri Agama itu tergabung sama ulamanya. Nah, mereka melakukan keputusan ulama. Kalau ulama menyatakan bahwa hari Sabtu hari raya, maka Menteri Agama umumkan itu hari Sabtu hari raya. Tapi kalau ulama yang melakukan sebab itu memutuskan hari Jumat kita hari raya, maka diumumkan oleh Menteri Agama. Jadi kita tidak bisa menyalahkan Menteri Agama kita. Dia tergantung kepada keputusan para ulama yang hadir pada pelaksanaan sidang. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Jadi kalau sudah seperti itu, ikut kebanyakan kata Nabi SAW puasa. Nah, satu hari pun kecuali seperti tahun kemarin pagi, yaitu terjadinya 2 hari raya Idul Adha, ya kan? Ada yang hari ini hari raya, ada yang besok Idul Adha. Kemudian di mana puasanya? 9 Arafahnya. Karena itu puasanya sunat, Bapak dan Ibu semua kita dan kita laksanakan puasa. Sebab puasa di hari yang melakukan tidak boleh. Puasa di hari raya juga tidak boleh, hukumnya haram. Tapi kalau itu wajib, tetap kita jalankan. Itu Bapak dan Ibu semuanya. Ya. Yang ketiga, Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan bagus. Salatnya sudah, insyaallah sunat wajib dan sunatnya. Kemudian zakatnya sudah, ya kan Pak? Zakatul fitrahnya sudah. Insyaallah mudah-mudahan bagus dan diridhoi oleh Allah. Kemudian bacaan Al-Qur'annya juga sudah. Puasanya juga sudah, sedekahnya sudah kita jalankan. Ini yang berkaitan hablum minallah. Mudah-mudahan hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala baik dan bagus. Ya, Bapak Ibu dan semuanya kita harapkanlah. Dan ini Bapak Ibu merupakan buah daripada ibadah salat wajib yang kita laksanakan. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i
lihat, di sholat itu mampu mencegah perbuatan diri daripada perbuatan keji dan mungkar, dan kemudian mengajak manusia untuk melakukan perbuatan baik. Sedekah, baca Quran, zikir, ke masjid, apalagi bapak dari ibu zakatun fitrah kita laksanakan, bersilaturahmi itu dua dari alhamdulillah sudah. Lalu kemudian tinggal ini mendekati hubungan kepada sesama umat manusia. Siapa yang paling pertama kali bapak dan ibu dapat untuk kita hubungkan? Nah ini perlu untuk kita perhatikan karena apa? Berkaitan dengan hubungan kepada sesama manusia. Ini berkaitan erat dengan hubungan kita kepada Allah. Kalau bagus hubungannya kepada sesama manusia, bagus hubungannya kepada Allah. Kalau putus hubungannya kepada manusia, putus hubungannya kepada Allah. Siapa yang pertama kali kita hubungkan? Bagi ibu, bapak, yang pertama kali kita hubungkan bagi ibu dan bapak adalah suami. Oh, surga ibu di mana? Surga ibu di mana? Surganya ibu atau istri itu adalah suami. Mau sejelek apapun suami, dia adalah suami kita. Mau seburuk apapun suami, maka baik-baiklah kita dengan suami kita. Itulah dia. Mau sedurhaka apapun suami kita, bapak ibu daku semuanya, maka berlaku taatlah kita kepadanya sepanjang dia tidak memerintahkan kita untuk melakukan kemaksiatan. Itu. Kalau surganya suami di mana, Bu? Surganya suami di mana? Ibunya atau bapaknya, bapak mamanya, itu surganya suami. Sekarang saya tanya, ibu kerja? Ada yang kerja, ada yang enggak. Uang istri untuk siapa? Bu, uang istri untuk siapa? Untuk istri. Uang suami untuk istri. Nah, disitulah kebalikannya, Pak. Makanya apa yang sudah dikasihnya, makanya apa yang sudah dikasih, Pak, jangan ditanya lagi. Kau mau kasih uang sekian kemana? Kok masih belum cukup? Kenapa? Betul segala macam dan kita berucap kepada istri. Apa yang sudah kita kasih kepada istri itu adalah uang. Ketika dia minta lagi, itu adalah haknya. Dan kewajiban kita untuk memberi. Jadi kalau yang sudah dikasih ya sudah. Baik, jangan kita omongin. Ketika dia minta, loh semalam kamu kan baru aku kasih. Gitu. Cuma hanya kamu ngurusin uang apa segala macam lagi kita ucapkan. Itulah makanya, dosakah kalau seandainya ada suami yang pelit lalu kemudian istrinya mencuri uang suaminya? Tidak. Dijawab langsung. Bu, nggak dosa kan? Nggak dosa. Makanya Pak hati-hati kita naruh uang. Suami istri ya kan betul. Istri ini paling pintar dan paling tahu di mana suami meletakkan uang. Paling pintar. Tahu aja deh, mau dibawa Cina, mau dibawa bantal, mau dibawa spray, mau di kantong kanan kiri empat belakang, tahu nih. Istri-istri tahu nih. Tapi terkadang ada istri yang tak mau dia mengambil uang yang ada di simpan oleh suami. Ada pula yang seperti itu. Bang, tadi ada uang di dompet abang, atau ada uang tadi di kantong celana abang. Sampai yang disepak pun tahu dia. Itu dah hebatnya istri. Itu hebatnya istri, Pak. Makanya jangan salah, bukan tak ada suami yang durhaka kepada istrinya. Ada. Ini Bu, yang pertama kali dekatin suami. Nanti kalau sudah datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis berusaha, ya kan? Kau malah kasih untuk minum segala macam tentang sholat kita ya. Baik, Pak Haji ada imam, Bapak ada imam. Siap sholat tuh terekam sudah. Itu dia. Jangan diterkam langsung. Karena itu terkejut si anak. Itu dia. Terekam suami, ambil tangan, bersimpuh hendak ibu dia dapat suami. Minta maaf, minta ridho, minta restu. Jadi Pak, ada sunnah yang diajarkan oleh Nabi. Ketika istrinya, istri bapak, istri wali,
ambil tangan Pak Haji disalam, dicium tangannya, tarik kepalanya dari belakang, tarik kepalanya, tidak perlu buka kelepungnya, serang, bungkuskan, bacakan selawat Nabi dan kemudian berdoa semoga kau menjadi itu sunnah. Dicium Pak, jangan diberapot. Terkejut dia nanti. Apa ini Pak Haji gitu ya kan? Apa ya Bang? Kok malah diberapot bulu-bulu ya kan? Dibungkuskan. Itu kebalikannya. Suami istri nyium tangan suami nyium kening ubun-ubun dibungkuskan. Biasanya kan kalau yang kita taruh di punggungnya mana? Bulu-bulu tak usah. Kalau anak bayi itu kan tadi taruh derimo kebeli. Yang mana ditaruh? Bulu pun. Bulu pun dia ditaruh. Makanya itu cukup baik. Kemudian selanjutnya, Pak Haji masih ada orang tua ya? Dua-dua. Oh dua-dua atau nggak ada? Pak Caca? Dua-dua sudah almarhum. Bapak dua sini ya? Masih ada dua-dua pulang. Yang ada orang tuanya pulang. Ada ustaz yang mengatakan jangan kau siksa ibu orang tua dengan dirimu. Jangan kau siksa mereka dengan dirimu. Sebab di momen-momen hari raya Idul Fitri itu mereka menantikan kedatangan. Tidak perlu paksa. Yang mereka nantikan adalah kedatangan. Ketika kita datang bersama dengan istri dan anak kita, cucunya itu merupakan satu keberkatan. Pulanglah, minta doa lah kepada Allah. Karena bisa jadi Pak, Bapak bisa seperti ini, itu berkat doa daripada orang tua. Sekali orang tua kita berdoa, seperti ini yang Pak Haji. Seperti ini lah. Apa namanya punya pekerjaan, punya rumah, punya istri yang baik, anak yang baik. Doa dari maka bukan. Nah itulah Bapak dan Ibu aku semuanya datang itu aja. Jangan dihindari. Di dua saja. Satu suami, yang kedua siapa? Orang tua. Ini dua. Yang ketiga jiran dan tetangga. Ini rapikan Pak. Silaturahmi dan sebenarnya. Silaturahmi dan sebenarnya. Kunjung kita. Jadi satu tetangga yang baik. Barangkali yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terjemahan pada Ustaz Abdul Majid yang telah memberikan tausiahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menjadi nasihat bagi kita, bisa menjadi tempat ilmu untuk kita, beribadah kepada Allah, dan membina silaturahmi dengan tetangga kita. Dan bapak-bapak yang bisa kita bersama kita dalam kesempatan ini. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Hayyul Ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaik. B News TV.